Tenang Pak Prabowo, tenang. Berapapun harga beras saya akan beli. 450 satu sak. Tenang Pak Prabowo, tenang Pak Prabowo, tenang saja. Berapapun harga beras saya akan beli. Oke, mantap bersama Budi Enjo. Oke. Nah, ayo kita joget. Kapan kita mulai jogetnya nih? Udah pada naik semua ini. 9 tahun melawan sebagai oposisi hanya untuk ngejar 6 bulan jadi menteri. Aduh kacau kali kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, kaum elit pada berjoget, rakyat jelata mengantri beras. Dan ini ada videonya ya, dengan latar belakang musik di mana ada musik gugur bunga. Wah, dahsyat sekali pokoknya kalau dilihat. Itulah yang terjadi saat ini ya teman-teman semua. Bagaimana harga beras melambung tinggi. Tidak tahu ada apa ini, kenapa bisa seperti itu tingginya. Dan ini sepertinya menjadi rekor tertinggi ya. Beras harganya bisa mencapai sampai 18.000 per kilo. Wow, luar biasa sekali ya. Ya teman-teman, nanti juga akan ada ya komentar dari para netizen. Coba kita lihat dulu videonya. Melihat hal ini miris sekali ya teman-teman semua. Kenapa ini semua bisa terjadi? Kok bisa gitu loh beras sampai semahal ini? Ya mungkin sebagian orang bisa membelinya dengan mudah ya karena mampu. Tapi sebagian orang lagi tidak mampu untuk membelinya, maka dari itu mereka harus mengantri mendapatkan beras yang murah. Lalu bagaimana tanggapan dari netizen? Ini dia videonya. tenang Pak Prabowo, tenang. Berapapun harga beras saya akan beli. 450 satu sak. Tenang Pak Prabowo, tenang Pak Prabowo, tenang saja. Berapapun harga beras saya akan beli. Oke, mantap bersama Budi Enjo. Oke. Nah, di negeri Farah Fetani berasnya lengkap mengantri. Katanya ada proyek pangan negara mandiri. Sebagian orang senang harganya naik yang tinggi, dan sebagiannya lagi mengeluh harga mencekik. Sorry ya. Asik kan? Beras udah naik no. Semarang 21.000 per kilo. Di Jakarta yang paling murah nih, Jakarta 14.000. Seru kan? Asik, ya kan? Semua pun pada naik, cabai naik. Mantap dah pokoknya. Kapan kita mau joget lagi nih? Ayo. Gaji pejabat udah naik juga loh. Ayo kita joget. Kapan kita mulai jogetnya nih? Udah pada naik semua ini. Dikit lagi nih. LBP mau naikin bensin. Listrik juga ntar masih naik juga itu. Ayo kita joget. Kita merayakan kenaikan ini. Ya kan? Ayo. Pemain bola apa yang beratnya 3 kg? Babang tabung gas. Ini beneran Prabowo yang bakal jadi presiden. Ntar dulu bang, kenapa nyampe situ? Kenapa nyampe situ? Nggak sesuai dengan awalannya nih. Idi si abang, kok dibilangin ya kepala batu. Bang, dengerin saya ya. Dede orang mah wajar bang, ngedukung yang ona mah wajar. Dede orang mah anak pejabat, seneng anak pejabat mah. Kalau yang ono jadi kan bapaknya pada dinaikin gajinya. Wajar, makanya anak pejabat mah pada all in wajar. Kalau kita ini buruh pabrik yang setahun sekali tangan kontrak, itu gak tahu diperpanjang tahu kagak. Mau ngikutin anak pejabat, si abang. Itu mah anggap aja abang tertawa di atas penderitaan abang sendiri. Gini ya teman-teman, pernah gak sih berpikiran apa ini gara-gara belum dilantik atau gimana gitu? Kenapa kok akhir-akhir ini semuanya naik ya? Enggak itu dari bumbu-bumbu, cabai dan lain sebagainya, beras, bahan-bahan pokok banyak yang naik. Ini kenapa ini?
ada apa ini? Apakah ini permainan calo-calonya atau gimana gitu kan? Nah, sebagai pemerintah harusnya kan bisa menstabilkan harga-harga ini ya. Begitu juga untuk memberikan beras murah sehingga masyarakat tidak perlu harus mengantri dan tidak perlu juga harus menunggu lama untuk membeli beras yang mahal. Ya teman-teman semua, ada juga ya berita di mana akhirnya AHY dilantik menjadi menteri. Dan itu pun menjadi cibiran banyak netizen ya. Coba kita lihat dulu videonya. Gua AHY, daripada jadi cawapres tapi kalah, mending gabung pemerintah jadi menteri. Gue AHY, karir politik gue melesat dari cagup DKI, ketum partai, sekarang jadi menteri. Itu semua berkat bokap gue. Gua AHY, harusnya gue menhan, tapi ATR BPN gak apa-apa lah. Yang penting kursi menteri. Gue AHY, Anak SBY. Sembilan tahun melawan sebagai oposisi hanya untuk ngejar 6 bulan jadi menteri. Aduh, kacau kali kawan. Sorry ya ketum ya, sorry ya. Mau dibawa kemana nih jalan partai ini ketum? Pelajaran apa yang saya dapat melihat dari apa yang para elit Demokrat lakukan hari ini? Rupanya jelas hanya mengejar jabatan, hanya untuk menteri 6 bulan. Tapi nggak apa-apa lah, biar rakyat yang menilai dalam persoalan ini. Alhamdulillah Demokrat masih selamat untuk DPR RI, DPRD, kota, kabupaten, provinsi, ya kan? Tetapi kita tengoklah berikutnya bagaimana Demokrat hari ini. Dengan 9 tahun jadi oposisi, menyerang cebong, sekarang jadi cebong. Dapat menteri hanya untuk 6 bulan. Selamat, congratulations ketum. Masya Allah. Hampir 10 tahun menjadi oposisi, Demokrat akhirnya menyerah dan berbalik mendukung pemerintah dengan masuknya AHY sebagai Menteri ATR, BPN, Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Sementara AHY sendiri mengakui bahwa beliau belum ahli dalam bidang agraria. Lalu ada apakah gerangan? Kira-kira kalau saya boleh berasumsi, sekarang ini kan lagi ada pembahasan mengenai hak angket DPR. Jika mau mengajukan hak angket, maka juga harus disetujui oleh 50% plus 1 kehadiran anggota dewan yang hadir pada saat rapat paripurna. Maka mungkin Pak Jokowi sengaja menyimpan Demokrat yang tadinya oposisi agar menjadi pro pemerintah. Sehingga ketika mengajukan hak angket, maka Demokrat akan menolak hak angket. Tapi sekali lagi, itu hanya sebuah asumsi. Kenyataannya, mungkin ini yang terjadi. Ya, bisa jadi seperti itu bang. Kita lihat aja nanti ke depannya gimana. Oke teman-teman, lalu bagaimana pendapat dari Bung Rocky Gerung? Ini dia videonya. Dan menonton videonya ada kader Demokrat sendiri yang menyatakan, masa kita capek-capek 9 tahun jadi oposisi, sekarang cuma dijadikan menteri 8 bulan saja, katanya begitu. Jadi memang semua catatan politik itu nggak harus lengkap itu. Misalnya yang kita ingat ada cerita tentang Ken Arok yang dengan Tunggal ya. Yang Tunggul Ametung. Itu banyak versi, tapi versi yang ada itu nggak dicatat di Bapak Tanah Jawi misalnya kan, nggak ada versi itu. Jadi demikianlah politik, selalu ada ruang untuk manuver di situ, dan SBY pasti manuver nanti itu. Demikian juga Jokowi nanti ada alasan. Kenapa Pak Jokowi udah disebut cewek-cewek masih ngundang AHY juga tuh. Nah Jokowi juga punya alasan. Jadi biarkan alasan pragmatis. Di penjumlahan alasan pragmatis ini tidak akan membatalkan doktrin normatif kita bahwa politik itu harus dituntun dengan cara yang masuk akal dan dengan cara mengutamakan etika. Itu aja. Jadi kita akan kritik terus,
pemerintahan ini atau siapapun yang ada dalam proyek Tukar Tama ini dengan dua prinsip tadi itu. Ada kemasukakalan di dalam membuat keputusan dalam Tukar Tama dan ada etik yang harusnya mendahului Tukar Tama itu. Ya kecemasan sudah ada pada Pak Jokowi sekarang yang kelihatannya ya dari hari ke hari, dari jam ke jam kekuatan dia habis kan, digerogoti oleh angket, digerogoti oleh dirinya sendiri yang harapan dia bahwa dinasti dia itu bisa dihidupkan melalui Gibran dan Kaisang itu nggak berhasil. Jadi sebetulnya kemalangan Pak Jokowi itu yang kita baca hari ini, dan kemalangan itu pasti akan dieksploitasi terus oleh partai-partai yang tadi yang sebelum pemilu itu berupaya untuk mendengarkan semacam order politik Jokowi. Nah semua sekarang kan nggak mau dengar lagi order politik Jokowi kan. Jadi akhirnya lepas semua ikatan koalisi di 02 itu udah lepas, masing-masing mau menyelamatkan diri dan mulai berhitung bagaimana komposisi di DPR nanti itu. Apalagi isu yang ada sekarang adalah angket. Kan ini sebetulnya proposal baru dalam politik Indonesia. Ketika kekuasaan belum terbentuk, angket untuk memeriksa kecurangan, dan itu artinya memeriksa kecurangan Jokowi, itu makin lama makin nyata tuh. Kan ini angket memang untuk memeriksa kecurangan misalnya oleh Ibu Mega, tetapi semua orang tahu dan bukan sekedar berharap, menduga dengan keras ini terarah pada satu langkah lagi pemakzulan Jokowi. Jadi itu yang bikin Jokowi cemas, sementara Prabowo belum berkuasa, dia belum bisa ngatur strategi itu. Padahal Jokowi ingin diselamatkan oleh Prabowo, dan mungkin Prabowo juga akan jadi pragmatis juga melihat kalau tekanan publiknya besar, mending lepas Jokowi daripada nggak jadi presiden, kan begitu. Ya itu ya teman-teman semua, menurut pengamat politik Bung Rocky Gerung. Sepertinya ini semakin rumit ya teman-teman semua, bagaimana Pak Jokowi menyelamatkan dinastinya, tapi di sisi lain ada orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan itu. Ya oke teman-teman semua, itulah tadi ya video-video yang bisa gue sajikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan intinya teman-teman semua ya, kita sebagai rakyat itu sebenarnya kita yang levelnya di atas daripada pejabat, karena pejabat itu sejatinya adalah pembantu rakyat. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.